Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya ya. Sekarang kita akan belajar tentang keisomeran ruang, khususnya adalah tentang keisomeran geometri. Kita sekarang karena ini berhubungan dengan ruang, maka kita akan coba buat memperlihatkan bentuk molekulnya menggunakan model molekul ya. Oke, sudah pernah kita singgung sebelumnya bahwa keisomeran itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda sehingga namanya pun berbeda ya. Itu sudah dibahas di video-video sebelumnya bahwa keisomeran ada dua macam, keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Kemudian keisomeran struktur ada tiga, keisomeran kerangka, posisi, dan gugus fungsi. Keisomeran ruang ada dua, yaitu keisomeran geometri dan keisomeran optis. Untuk di video ini kita akan bahas tentang keisomeran geometri ya. Oke, keisomeran geometri itu terdapat dalam senyawa yang mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap karena tidak dapat diputar. Jadi kalau ada struktur seperti ini dengan struktur seperti ini, kemudian kita coba kedua gambar struktur ini kita namai menggunakan Chemsketch. Itu hasilnya ternyata yang di sebelah kiri adalah butana, yang sebelah kanan juga butana. Berarti ini sama saja ya struktur seperti ini ya. Oke, untuk memperlihatkan bahwa kedua struktur ini sama saja, coba kita lihat model molekul kedua senyawa ini ya. Oke, ini adalah struktur dari gambar yang pertama tadi ya. Nah, sekarang jadi di sini ada CH3, kemudian ada C, di belakangnya ada H, di sini ada H lagi, di sini C, di belakangnya ada H, tuh, dan ada H lagi di atas, dan sebelah sini CH3. Nah, sekarang yang ini, struktur ini kita ingin ubah menjadi struktur seperti ini ya. Caranya gimana? Kita tukarkan CH3 ini ke sebelah sini, H ke sebelah sini. Nah, kita coba putar nih. Nah, seperti ini. Nah, bisa ya jadi yang tadi. Kalau ingin kembali lagi gimana? Ya tinggal putar saja. Nah, ini bisa diputar begini karena memang ini ikatannya ikatan yang tunggal ya. Jadi bisa diputar-putar begini. Gitu. Oke, sudah terlihat mungkin ya dari yang model molekul tadi bahwa kedua senyawa ini adalah sama. Sekarang bagaimana kalau senyawa ini? Oke, hampir sama dengan yang tadi ya. Kita coba lagi memberi nama menggunakan Chemsketch. Hasilnya adalah, nah, loh, apa ini? Kalau kita ingat di kelas 11 dulu ya, kedua senyawa ini ada 4 buah atom C, ada ikatan rangka pada atom C nomor 2 dan 3. Kita ngambilnya 2 berarti ya, 2. Jadi ini adalah 2 butena atau but 2-ena. Kalau ini gimana? Ini rantai utamanya, nomor 1 dari sini. Maka ada 4 butena maksud saya, ikatan rangkapnya pada atom C nomor 2. Jadi 2 butena sama dua-duanya ya. Tapi kenapa ada yang berbeda nih? Nah, ada E sama Z ya. Nanti kita lihat bagaimana. Yang penting kita akan lihat dulu sekarang. Karena ini beda namanya, berarti ini adalah isomer. Nah, kita lihat lagi sekarang dalam menggunakan model molekul ya. Kedua senyawa ini sama atau tidak atau beda. Oke, sekarang bagaimana yang gambar yang ini sekarang? Ada ikatan rangkap di sebelah sini ya. Ikatan rangkap sama tadi ada CH3. CH3 ini H. Sekarang kita ingin ubah ini menjadi gambar seperti ini ya. CH3-nya pindah ke sini, H-nya pindah ke sini. Kita coba dengan cara yang diputar kayak tadi, bisa tidak? Nah, ini susah ya karena memang ada bagian yang kaku di sini yaitu berupa ikatan rangkap 2. Ini yang membuat tidak bisa berputar gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini berpindah? Ya kita nggak bisa seperti itu ya. Kita harus pindahkan secara manual saja gini. Jadi ikatannya dirombak dulu, kemudian dibentuk kembali. Jadi bisa seperti ini.
Jadi kalau ingin kembali lagi gimana? Bisa bisa diputar lagi nggak? Nggak bisa. Jadi harus harus tukar ulang. Artinya gambar seperti yang tadi supaya ingin kayak tadi seperti ini itu harus di restrukturisasi. Makanya kedua senyawa ini eh, berbeda gitu. Ya, nah ini struktur yang pertama, struktur ini yang struktur yang di awal tadi ini beda. Berarti ini adalah isomer. Nah, dibandingkan dengan yang tadi, yang ini, kalau asalnya begini, kemudian dirubah jadi ini, maka kedua senyawa ini, dan ini tetap sama, ya, yaitu butana. Gitu. Ya, berarti memang berbeda ya dari mungkin lebih jelas apa namanya kalau kalian sudah lihat dengan menggunakan model molekul yang tadi. Oke, jadi ini namanya kita masih ingat dulu karena jadi kita eh, lihat di sini ada dua gugus yang sama, CH3 ini juga sama, tapi letaknya berseberangan. Kita ingat dulu di kelas 11 ini diberi nama sebagai trans 2 butena. Kalau kalau strukturnya sama seperti ini, satu jajar, satu tidak berseberangan, maka disebut dengan cis 2 butena atau cis but 2 ena gitu ya. Ini versi Inggris sama versi Indonesia ya, sama saja sebenarnya. Tergantung dari pemakaian. Nanti saya selalu berikan dua macam penamaan, baik penamaan secara bahasa Inggris maupun penamaan secara bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini bagaimana? Kedua senyawa ini sama tidak gitu. Berbeda dengan yang di atas, dua struktur ini kedua-duanya beda ya. Ini sama ini beda, ini sama ini beda gitu. Kalau ini ada yang sama nih di sini. Jadi kalau lihat strukturnya begini, kira-kira sama tidak? Sama saja ya. Dan kalau dilihat dari namanya pun sama. Ini satu butena, ini juga satu butena. Jadi ini tidak sama saja, bukan isomer. Jadi isomer yang geometri yang dulu yang cis trans itu menggunakan pada atom C nomor 2. Tidak bisa atom C nomor 1 karena di satu sisi ada dua gugusan yang sama yaitu H dan H gitu. Berarti biasanya akan terletak pada atom C nomor 2 ikatan lengkapnya. Oke, kita akan coba sekarang memberi nama ini. Di sini ada dua buah yang sama tapi berseberangan, ini juga berseberangan. Maka kita bisa gunakan ini sebagai namanya trans ya. Kemudian namanya apa? Rantai utamanya adalah ini. Itu ya. Penomoran dari mana saja boleh, dari atas atau dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau 4 itu berarti kan butena ya. Butena pada atom C nomor 2 jadi 2 butena. Ini ada fluor pada atom C nomor 2 dan nomor 3 jadi difluoro. Maka ini namanya adalah trans 2,3 difluoro 2 butena ya. Ini bagaimana? Ini rantai utamanya. Kemudian penomoran dari kiri atau kanan sama saja ya. Dan di sini ada fluoro. Jadi ada 2,3 difluoro, kemudian 2 butena, tapi ini strukturnya adalah struktur yang cis ya. Oke, sekarang ini. Nah, bagaimana ini kalau kita tidak ada C-nya nih? Ini ikatan rangkapnya. Kemudian rantai utamanya adalah ini. Ada berapa atom C ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kanan 3 dan 4. Kali kiri 2, 3 dan 4 ya. Jadi dari sini. Kita bisa beri nomor dari sini saja. Jadi 6 itu adalah heksana. Ini adalah H-nya. Jadi tidak ada cabang. 6 itu adalah heksana. Heksena pada atom C nomor 3 dan nomor 4. Tapi karena kedudukannya ini berseberangan, H ini berseberangan sama ini pun berseberangan dengan ini ya. Lihat dari ikatan rangkapnya dari sini. Maka ini adalah strukturnya adalah struktur trans. Jadi ini trans 3 heksena ya. Trans 3 heksena. Nah, bagaimana dengan ini?
Ini rantai utamanya ke sini. Penomoran dari kiri kanan sama saja. Ada 6, jadi sama dengan yang tadi ya, tapi ini gugusnya tidak berseberangan. Jadi ini adalah struktur dari cis 3 heksena. Oke. Nah, bagaimana kalau begini? Coba lihat. Keempat gugusnya itu beda semuanya. Cl, H, CH3, CH2, CH3. Apakah bisa kita menggunakan struktur cis dan trans? Kalau cis dan trans kayak tadi, ini ada 2 gugus yang sama ini ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Itu bisa cis dan trans gitu. Yang tadi, yang ini strukturnya beda semuanya. Nah, inilah yang kita menggunakan tidak bisa lagi kita menggunakan cis trans, tapi kita menggunakan penamaan EZ. Ini pun sama ya, bedanya ininya ya. Gugusan keempat ininya beda semua. Nah, kita menggunakan penamaan EZ. Nah, E itu untuk N-Gegen, dari N-Gegen bahasa Jerman. Saya nggak tahu gimana bacanya ini ya, bahasa Jerman. Itu E itu untuk yang struktur yang trans, sedangkan Z untuk struktur yang cis. Z itu dari Zusammen, ya. Nah, EZ ini digunakan untuk menentukan gugus dengan prioritas tinggi. Jadi, kalau gugus dengan prioritas tingginya berposisi trans, maka digunakan E. Kalau berposisi cis, maka digunakan Z. Nah, jadi prioritas tinggi itu dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari besarnya atom. Nah, besarnya atom kita bisa gunakan aturan Kahn, Ingold, dan Prelog ya. Ini 3 orang yang berbeda. Nah, aturannya seperti ini. Yang paling prioritas pertama adalah I. Ini prioritas pertama ini. Yang kedua adalah BR. Jadi sesuai dengan ini ya, apa namanya, massa atomnya. Yang ketiga Cl, keempat S, kelima P, keenam F, O, N, C, kemudian deuterium. Deuterium itu hidrogen dengan massa atom 2 ya. Terakhir hidrogen. Jadi dilihat dari massa atomnya, mana yang lebih besar itu adalah yang prioritasnya paling tinggi. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini ada Cl dan H. Jadi kita potong dulu di sini, kemudian lihat yang di sebelah kiri mana yang lebih prioritas, Cl atau H. Kita lihat di sini tadi ya, Cl di sebelah sini, H di sebelah sini. Berarti H itu yang prioritas nomor 2, jadi ini nomor 1. Ini prioritas nomor 1, ini prioritas nomor 2. Sekarang CH3 dengan CH2, CH3, keduanya ini C sama, tapi lihat atom keduanya ada C lagi di sini, sedang sini atom keduanya adalah H gitu. Jadi kalau dari C-nya sama saja dua-duanya ya, tapi yang di atas itu ada C berikutnya, sedangkan yang di bawah yang di atas itu atom berikutnya adalah H. H dan C mana yang lebih tinggi prioritasnya? Yang ini yang C ya, ini kan C dan H gitu. Jadi yang prioritas nomor 1 adalah yang ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, kedudukannya apa ini yang seperti ini? Cis ya, kalau cis berarti gunakan Z. Jadi Z, 1 kloro, oh ya namanya dulu lupa. Ini namanya adalah ikatan rangkapnya adalah ini. Gitu ya. Kemudian penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4. Di nomor 1 itu ada kloro. Di nomor 2 ada metil. Kemudian ada ikatan rangkap pada atom C nomor 1. Jadi 1 kloro. Ini ya, 1 kloro. 2 metil. Kemudian ini C-nya 4, jadi butena. Butenanya pada atom C nomor 1, jadi 1 butena. Nah, 1 Z itu apa tadi? Karena ini yang gugus prioritasnya sama-sama di atas nih, yang Cl sama CH2, CH3,
maka ini adalah cis. Kalau cis itu digunakannya adalah Z, Jusamen. Ya, jadi 1 Z, 1 kloro, 2 metil, 1 butena atau but 1 ena. Nah, 1 Z ini menandakan bahwa ada kedudukan Z atau apa namanya? Satu ini ya, satu tidak berseberangan pada atom C nomor 1. Jadi 1 Z disebutnya. Nah, bagaimana ini? Mana yang lebih, kita potong dulu tengah kayak tadi. Kemudian, mana yang gugus lebih prioritas? H atau Cl? H atau Cl? Cl sebelah sini ya, di bawah. Jadi ini gugus prioritasnya Cl. Yang di atas kayak tadi, gugus prioritasnya adalah ini. Nah, ini berseberangan. Penamaannya gimana? Sama kayak tadi ya. Ini. Jadi ini namanya adalah sama kayak tadi 1 kloro, 2 metil, 1 butena, tapi kedudukannya bukan lagi Z, tapi ini yang berseberangan. Kalau berseberangan itu atau trans gunakan E. Jadi ini E-nya pada atom C nomor berapa? Nomor 1. Jadi 1 E, 1 kloro, 2 metil, butena, 1 butena. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau dulu kita menggunakan trans itu cis dan trans itu untuk gugusan yang sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama. Untuk kalau gugusannya tidak sama seperti soal yang ini, maka penamaannya tidak lagi bisa menggunakan Z dan tidak bisa lagi menggunakan trans dan cis, tapi menggunakan Z dan E. Nah, kita lihat di soal yang pertama di awal. Nah, ini. Coba lihat ini kedudukannya apa? Ini adalah 1 butena, 2 butena, maaf, kedudukannya berseberangan. Kalau berseberangan tadi namanya adalah E ya. Trans 2 butena. Yang sebelah kanan cis 2 butena, atau gunakan yang kalau trans pakai E, kalau cis pakai Z. Tapi sebutkan di nomor berapa kedudukan E dan Z-nya, yaitu di nomor 2. Sebenarnya sih 2 dan 3, tapi karena yang diambil adalah nomor yang terendah, maka diambil angka 2-nya. Oke, bagaimana ini sekarang? Kayak tadi ya, ini rantai utamanya adalah ini, kemudian ini kedudukannya ada fluoro di nomor 2 dan nomor 3, butenanya di nomor 2. Jadi namanya adalah trans 23 di fluoro 2 butena yang tadi ya. Kalau yang sebelah kanan namanya adalah cis 23 di fluoro 2 butena. Yang sebelah kiri menggunakan E, 2E ya, 2E 2,3 di fluoro butena, 2 butena. Yang di kanan adalah 2Z, 2,3 di fluoro 2 butena atau but 2 ena. Oke, berikutnya ini. Ini. Kita lihat namanya dulu. Ini namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksena. Heksena pada atom C-nya nomor 3, jadi 3 heksena. Dan ini kedudukannya adalah cis ya. Kalau cis kita gunakan, jadi namanya adalah cis 3 heksena. Kalau yang sebelah kanan sama, ini heksena pada atom C nomor 3 dan 3. Kemudian, tapi ini H-nya berseberangan. Jadi ini trans. Yes. Trans 3 heksena. Kalau menggunakan yang kayak penamaan E dan Z, jadi yang di bawah itu adalah 3Z 3 heksena. Kalau yang di sebelah kanan 3E 3 heksena. Nah, ini gimana? Ini tidak ada H-nya, tidak kelihatan ya, tapi kan sebetulnya ada. Jadi di sini tuh ada H, sini ada H juga gitu. Dan ini berseberangan berarti ya.
Ini jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptena. 2 heptena. Jadi trans, oh sorry, trans 2 heptena atau menggunakan 2E hep 2 ena. Yang sebelah kanan ini rantai utamanya ya. Nah, ini ada H di sebelah sini, di sini juga ada H sebelah sini. Ini kedudukan cis. Kalau kedudukan cis kita gunakan Z ya. Z-nya pada atom C nomor 2. Jadi 2Z 2 heptena. Oke, sekarang ini. Nah, ini rantai utamanya. Kita ada gugusan-gugusannya, ada ini etil, ini ada metil, ini ada etil juga, dan ada Br. Nah, kita harus tentukan karena ini berbeda ininya, berbeda gugusannya, maka kita menentukan menggunakan yang tadi ya, Kan, Ingold, dan nah, coba lihat di sini ada CH3. Kita pisahkan dulu. Kemudian di sini ada CH2, CH3. Jadi ada C dengan BR. C dengan BR itu yang menang BR ya. Berarti ini ada gugusan nomor 1. Kemudian ini prioritas 1 maksudnya. Ini 2. Kemudian ini ada C dan C. Ini CH3. Kalau C dan C berarti yang keduanya yang menang ya. Ini C dan H. Ini C dan C. Jadi yang gugus prioritas pertama adalah yang ini. 1. Ini 2. Ini kedudukannya ya, kalau cis berarti pakai Z. Nah, namanya apa? Ini rantai utamanya. Saya tebalkan. Dari mana penomorannya? Dari yang terdekat ke ikatan lengkap yang ini. Nah, kalau dari ikatan lengkap 1, 2, 3. Dari kanan 1, 2, 3. Sama saya 3 ya, tapi BR-nya akan mendapatkan harus nomor 3 juga. Jadi jangan dari sebelah kiri, nanti BR-nya dapat nomor 4. Jadi kita dari kiri sini. Ini ada sebuah metil. Jadi namanya ada metil dengan bromo duluan ya, BR duluan. Jadi 3 bromo, 4 metil, kemudian rantai utamanya ada 6. Pada atom C nomor 3, jadi 3 heksena. Kedudukannya apa? Ini tadi 1, ini 1 cis ya. Jadi kedudukannya Z. Jadi 3Z, 3 bromo, 4 metil, 3 heksena. Oke, berikutnya. Atau bisa dituliskan 3Z, 3 bromo, 4 metil heks, 3 ena. Oke, berikutnya ini. Nah, ini struktur apa ini ya? Kita lihat dulu rantai utamanya. Rantai utamanya ini ya. Penomorannya dari mana? 1, 2, 3, 4. Rangkapnya 1, 2, 3, 4 sama saja. Ada cabang etil sama 4 juga. Sekarang kita lihat dulu gugus prioritas. Kita potong di sini. Kemudian gugus prioritasnya mana coba? Yang ini etil, ini sebuah propil. Ini sebuah propil, ini sebuah etil. Etil sama propil berarti nanti menangnya ini C yang pertama, C ini dengan C ini sama ya. Yang kedua C ini sama C ini sama. Nah yang ketiga kalau yang ini adalah H, yang ketiganya adalah C lagi. Jadi ini yang menang. Ini prioritas pertama, ini prioritas kedua. Ini pun sama ya. Jadi ini prioritas pertama, ini prioritas kedua. Oke, jadi ini namanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita punya 4
eh, 4 oktil, sorry, 4 oktena, kemudian ada dua buah metil, ada dua buah etil, di etil pada atom C nomor 4 dan nomor 5. Jadi 4,5 di etil, kemudian 4 butena. Sorry, oktena 8 ya. Ini strukturnya apa coba? Ininya berlawanan ya. Ini di bawah, ini di atas. Berlawanan, kalau berlawanan bisa disebut sebagai trans atau pakai E. Jadi di nomor 4. Jadi namanya 4E, 4,5 di etil, 4 oktena. Atau trans 4,5 di etil, 4 oktena. Ya, ini bisa gunakan trans ya, karena memang kedudukan ininya sama ya, kedudukan apa, gugusannya sama. Ini propil dan propil, ini etil dan etil. Jadi bisa digunakan trans kalau ini. Tapi kalau yang ini tidak bisa gunakan trans karena beda ininya, gugusannya ya, beda semua. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, bagaimana kalau yang seperti ini ya? Apa uniknya keempat struktur ini? Yaitu adalah adanya ikatan rangkap dua sebanyak dua buah. Ada dua ikatan rangkap dua gitu. Kalau kita lihat yang nomor satu yang ini ya, kalau kita lihat rantai utamanya ini ada C sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri 1, 2 ada cabang, ada ikatan rangkap. Kalau dari kanan 1, 2, 3 ada. Jadi kita mengambil penomorannya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kalau 9 berarti ada yang namanya nona diena. 9 itu nona ya. Kemudian ada dua buah ikatan rangkap jadi 2 ena. Pada atom C nomor 2 dan 6. Jadi 2,6 nona diena. Sekarang setelah kita dapatkan 2,6 nona diena, kita lihat sekarang yang di nomor 2 dan 3 ini strukturnya E atau Z. Berseberangan atau tidak berseberangan, katakanlah begitu sajalah. Kalau berseberangan namanya E, kalau tidak berseberangan namanya Z gitu. Nah, di nomor 2 coba lihat. Di sini kayak ingat kan ini ya, apa namanya? Aturan tadi. Di sini ada C dan H. C dan H itu mana yang lebih prioritas? C ya. Jadi yang C lebih prioritas. Jadi yang ini 1, yang ini 2. Kalau yang sebelahnya ke sana, yang ini adalah C, berarti ini 1, ini 2. Nah, ini berseberangan atau tidak berseberangan? Ini berseberangan ya, berarti kita gunakan E. Jadi ini adalah 2E, ini 6E. Nah, kita gabungkan jadi 2E, 6E, nona 2,6 di ena. Atau 2E, 6E, nona 2,6 nona di ena. Sama saja ya. Kita ke nomor yang ke bawah sekarang. Ini rantai utamanya tetap tidak ada cabang di sini ya. Tetap juga nona di ena pada atom C nomor 2 dan 6. Ya. Tapi mungkin bedanya adalah di ininya, di apa? Kedudukan E atau Z-nya. Ini antara CH3 dan H itu kan yang prioritasnya CH3 ya. Ini ada H nomor 2 pasti. Ya nomor 2 pasti kalau ada H. Karena H itu yang paling kecil kan, atom yang paling kecil. Jadi atom hidrogen itu selalu yang paling rendah prioritasnya gitu. Jadi ini di nomor 2 itu tidak berseberangan. Jadi ini adalah Z. Kemudian di sini langsung saja lihat hanya supaya mudah ya, karena kesininya yang lainnya kan C. Ini C, ini C. Ini C. Jadi kita hanya aja lihat ini yang nomor 2, ini nomor 2. Jadi ini pun berseberangan. Ini berseberangan. Kalau ini sama pakai Z, kalau ini
berseberangan pakai E. Jadi namanya 2Z 6E nona 2,6 di ena. Nah, kita ke sini sekarang. Coba rantai utamanya sama saja ya ke sini ya. Ada 9. Nah, tapi kita lihat ininya, jadi tetap sama nona 26 di ena. Kalau ininya ikatan lengkapnya ini tidak berseberangan jadi 2Z. Ini tidak berseberangan juga jadi 6Z. Jadi 2Z 6Z nona 2,6 di ena. Kalau yang ini gimana? Sini ya. Sama penomorannya begini. Nah, tinggal strukturnya ini sama ini hanya aja langsung yang kita lihat ya. Karena H yang paling rendah, jadi yang kita tidak bisa lihat lagi yang lainnya karena tidak ada yang lebih rendah daripada H. Jadi kalau ini berseberangan, jadi kita gunakan 2E. Kalau di ini sama, jadi 6Z. Jadi ini 2E 6Z nona 2,6 di ena. Ya, itu adalah mengenai keisomeran geometri. Selanjutnya kita ketemu lagi dalam video berikutnya yang membahas tentang keisomeran optis. Demikian, mudah-mudahan kita tetap sehat dalam masa pandemi ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.